Selanjutnya mungkin Mas Lendi. Pak Lendi, silakan Pak Lendi. Baik, terima kasih Pak Dir, Pak Nasrun, Bu Neni, Bapak Ibu sekalian. Saya akan mencoba merespon pada bagian yang belum, tapi izin nambah-nambah dikit. Saya kira kebijakan transformasi ini memberikan prospeksi tidak saja bagi para pegiat dan pelaku kegiatan dana bergulir masyarakat, tetapi terutama sekali bagi masyarakat kita di desa-desa. Nah, dari hampir semua desain kelembagaan yang ada, memang dari pengalaman sementara ini sejak PPK, kemudian PNPM dan sebagainya memberikan pesan kepada kita bahwa institusi semacam institusi ekonomi model UPK, BKAD, itu senantiasa tidak cukup hanya didasarkan kepada treatment manajemen. Karena di situ ada konsensus, di situ ada keterlibatan para pihak, di situ ada aktor-aktor lokal yang bermain dan sebagainya. Namun konsepsi kelembagaan kemudian memberikan jalan keluar yang lebih mudah mengenai dua hal. Tetapi ini mungkin untuk sebagiannya belum maksimal kita lakukan. Yang pertama adalah soal kepatuhan terhadap aturan main. Yang kedua adalah berjalannya peran fungsi secara maksimal oleh para pihak yang ada di dalamnya. Selama koridor dasar ini dapat dipenuhi, maka ketidakpastian atau bahkan resiko-resiko kegagalan usaha itu dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Apapun namanya, apakah berupa statuta, apakah namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, apakah namanya PTO, itu semua adalah aturan main. Kemudian koridor peran para pihak itu adalah ketika kelembagaan itu didesain membagi peran tugas itu melibatkan para pihak di desa. Sebelumnya sudah diantisipasi bahwa terhadap peran fungsi itu sudah dijelaskan. Sehingga kalau ini dapat berjalan dengan baik, maka terhadap yang tadi kita sampaikan itu dapat terkurangi resiko-resiko itu. Nah, dalam perspektif itu saya ingin mengajak menambahkan materi yang disampaikan oleh Pak Nasrun, Bu Neni, dan Pak Direktur Hoho, bahwa transformasi sebenarnya dapat kita dekati dengan cara dan pendekatan praktis. Dan kalau kita baca panduannya atau draftnya ini, yang telah disusun oleh Pak Nasrun dan tim, diskusi juga berkali-kali di direktoratnya Pak Hoho, saya kira pendekatan praktis itu yang ingin disampaikan kepada kita semua. Di antara kepraktisan itu ketika kita bicara soal bagaimana transformasi juga melibatkan review. Saya tidak ungkapkan semuanya, tetapi pada bagian-bagian yang mungkin nanti akan menyentuh pada persoalan misalnya aset. Di panduan dijelaskan bahwa review itu sudah dianggap memadai kalau besaran aset dan jumlah penerima manfaat itu dapat dilaporkan. Nah, kemudian juga dijelaskan bahwa model pelaporannya adalah menggunakan format yang sudah biasa dilakukan oleh UPK. Dalam hal ini neraca, laporan rugi laba, dan laporan perkembangan pinjaman. Kadang-kadang teman-teman saya dari TPP itu usul, Pak, gimana ini kalau ditambahkan dengan laporan kolektibilitas pinjaman, berarti ditambah lagi. Ya karena itu tidak diatur, diwajibkan, sifatnya tambahan ya bisa saja. Karena laporan kolektibilitas pinjaman itu sifatnya adalah untuk mengukur kinerja kelompok. Yang itu memang tidak dimintakan.
Jadi kalau misalnya memenuhi terhadap kebutuhan jumlah nominal besaran modal, besaran aset, dan jumlah penerima manfaat, maka itu sudah cukup. Tinggal diisikan di berita acara yang korbannya juga sudah ada. Nah tentang aset, kalau misalnya ada kondisi dari UPK, misalnya ditanya dari UPK Aceh tadi, kalau kita sering bilang apa yang dimaksud dengan aset produktif, kami dulu sering menyampaikan dan membahasnya dengan teman-teman, aset produktif di dalam neraca UPK itu terutama adalah menyangkut besaran kas, saldo bank, dan saldo pinjaman. Kalau kas bisa diopname, saldo pinjaman bisa direkonsiliasi, saldo bank bisa direkonsiliasi, maka saldo pinjaman adanya di masyarakat. Tapi dalam konteks review tidak dimintakan untuk diperiksa. Hanya diterima berapa jumlahnya. Kalau mau ada pemeriksaan dulu, bisa nggak dilakukan sampling audit. Kedua kelompok, tiga kelompok yang ada di dalam catatan di laporan perkembangan pinjaman. Tapi review tidak sampai ke sana. Jadi cukup menerima jumlah terkait dengan besaran aset itu, kasnya berapa, saldo bank berapa, saldo pinjaman berapa. Dan aktiva yang lainnya, apakah berupa inventaris, apakah berupa aktiva tetap, atau aktiva lainnya. Kalau mau dirincikan, ya. Kadang-kadang kita kalau di bidang keuangan atau pemeriksaan suka menginginkan ada rinciannya. Tapi saya kira di format tidak dimintakan rinciannya. Tapi kalau ada catatan itu, ya menurut saya sih boleh-boleh saja. Pada kondisi besaran aset yang sekian itu mencakup aset yang mana saja, apakah? Karena tadi itu yang sampaikan, ternyata saldo pinjaman nggak ada, apa betul gitu. Jadi dari aset yang disampaikan dari salah satu dari Aceh tadi, ternyata kebanyakan adalah saldo bank. Dana mengendap di bank kalau istilahnya itu. Mayornya di sana. Maka menjadi pertanyaan apakah kemudian dia tidak berjalan. Kegiatan perguliran itu tidak berjalan sehingga dinyatakan di panduan sebagai tidak sehat, sulit berkembang, beku operasi. Apakah senyatanya begitu? Maka di panduan dapat dikategorikan. Maka kalau kita bicara soal saldo pinjaman, itu sudah bisa memberitakan tentang keadaan sejauh mana kegiatan itu dapat berjalan pada posisi cut off 30 Desember 2021. Sampai dengan itu. Ya bisa saja mungkin kita melihat neraca yang dilaporkan itu posisinya tidak sampai posisi cut off. Sebelum itu, misalnya disampaikan neraca pada tahun 2020. Setelah itu, ketika itu tidak bisa disampaikan sebagai laporan, yang jadi pertanyaan, tidak dibuat laporannya atau memang kegiatannya tidak ada. Dan itu hanya bisa disampaikan sebagai informasi kalau ada review. Nah, salah satu kegunaannya memang di situ. Nah, demikian juga untuk laporan rugi laba. Yang dari sana kita bisa mengetahui sejauh mana biaya-biaya yang dikeluarkan itu mampu menghasilkan pendapatan yang berpengaruh terhadap modal. Nah, khusus untuk laporan perkembangan pinjaman, teman-teman sekalian, Bapak Ibu mungkin yang pernah melihatnya, ada informasi tentang tunggaan. Pada kolom kanan, 2 kolom terakhir di laporan perkembangan pinjaman itu kita bisa melihat besaran tunggakan. Sampai dengan, berarti akumulatif. Dari laporan perkembangan pinjaman juga bisa dilihat tingkat pengembalian atau repayment rate. SPP berapa, OEP berapa. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, posisi cut off pengakhiran PNPM tanggal 31 Desember 2014 memberitakan sebuah repayment rate yang tidak buruk sebenarnya. 98% untuk SPP dan 95% untuk UEP pada saat itu.
Dan setelahnya kami tidak punya laporan konsolidasi nasional lagi karena memang sudah tidak ada yang mengelola. Tapi dari yang sudah pernah menyampaikan, sekalipun tidak lengkap, sebenarnya repayment rate atau tingkat pengembalian itu tidak turun drastis. Nah ini harus juga dikonfirmasi dengan laporan-laporan yang masuk berikutnya. Dan setelahnya, sehingga transformasi juga bisa memberikan optimisme terhadap besaran, volume, dan kesehatannya. Dari yang sudah masuk bisa dievaluasi berapa yang bertransformasi itu yang dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang normal. Di laporan perkembangan pinjaman juga ada informasi tentang data peminjam SPP dan UEP yang basisnya individu. Sehingga kalau kita mereview, di situ ada, angkanya juga ada. Di panduan yang ditulis Pak Nasrun itu dimintakan dan peminjamnya itu basisnya individu. Karena memang mungkin ada kesulitan kalau mau menggunakan basis kelompok. Sekalipun treatment terhadap pinjaman ini di PNPM dulu sebenarnya basisnya adalah kelompok, bukan individu. Nah, Bapak Ibu Inspektorat atau teman-teman pendamping yang ingin men-tracer kelompok itu sebenarnya di laporan UPK ada sampai di kartu pinjaman UEP dan SPP. Karena di situ bisa dihitung tentang jumlah kelompok. Seandainya ditambahkan atau setelah transformasi roadmap itu penguatan-penguatan dan langkah-langkahnya sampai ke sana, saya kira ada bahan bagi sebagian UPK yang formatnya itu masih bisa dipakai dan dievaluasi. Kemudian yang terkait dengan dukungan pendampingan, saya kira untuk dukungan pendampingan selain kewajiban dukungan karena ini adalah bagian dari kebijakan Kementerian Desa, saya ingin mengajak teman-teman pendamping untuk melihat ini sebagai sebuah prospeksi peningkatan kapasitas. Karena berkaca yang sudah-sudah sejak tahun 2000-an, pada saat program CDD ini awal-awal dilonceng oleh pemerintah dengan program pengembangan kecamatan dan sebagainya, saya kira perubahan-perubahan kebijakan itu menjadi keniscayaan bagi kita, dan di dalamnya selalu ada pengetahuan dan ilmu baru yang bisa kita ambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kita. Jadi terminologi peningkatan kapasitas itu tidak hanya dalam bentuk pelatihan kelas, tetapi ketika ada kebijakan baru semacam ini, kemudian kita menceburkan diri di dalam proses-proses pendampingan dan fasilitasi, dan di sana ada ilmu. Dan saya kok yakin bahwa domain keuangan mikro maupun kredit mikro itu ke depan akan hidup dengan semarak. Lebih-lebih ada Pak Nasrun yang selama ini sering diskusi dan kita melihat bahwa prospek itu ada. Siapa tahu nanti ada Kementerian Keuangan Mikro gitu. Yang basisnya pemberdayaan. Nah ini kalau sudah kelihatan itu tanda-tandanya. Portofolio 12,7 triliun saya kira memberikan preferensi yang cukup bagi untuk lompatan usaha di masyarakat desa, saya kira selain BUMDes dan BUMDesma reguler. Dan ini terbuka peluang bagi kita untuk mempelajarinya di aspek-aspek itu, keuangan mikro maupun kredit mikro. Saya juga di belakang tadi diskusi dengan Gustin tentang sosiologi perkreditan. Jadi jadi forum ini ternyata menarik dan berkembang karena kalau sosiologi perkreditan maka ketentuan-ketentuan kredit itu membuka peluang terhadap praktek-praktek yang selama ini dikerjakan di desa. Yang itu istilahnya bisa berbeda-beda tetapi ternyata aturannya sama. Contoh misalnya tanggung renteng. Teman-teman di Sumatera Utara ada sebagian yang
saya kenal lama, itu dulu sering diskusi tentang tanggung renteng, Pak. Tanggung renteng kelompok itu diambil dari praktek yang selama ini dikerjakan oleh biasanya ibu-ibu di desa. Kalau ada anggota yang tidak bisa mengembalikan, maka dibantu oleh anggota-anggota lain di dalam kelompok itu. Kita juga sempat temukan tadi istilah lama, kalau di kearisan ibu-ibu itu namanya betok arisan. Itu cara bagaimana secara sistemik budayaan lokal itu mengatur sedemikian rupa sehingga orang yang membutuhkan uang dalam jumlah yang lebih besar bisa dibantu dengan model arisan ketika dia betok dengan jumlah yang lebih besar. Nah, kalau BUMDesma itu bisa mengkaitkan antara kegiatan-kegiatan usaha itu dengan kegiatan-kegiatan usaha dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, saya kira relasi yang selama ini dibangun bisa menjadi lebih mantap lagi. Kalau istilah Gus Menteri, BUMDes tidak boleh mematikan usaha-usaha, tapi justru malah memperkuatnya. Dan transformasi UPK saya kira menjadi bagian dari itu. Dan kita membuka kesempatan untuk konsultasi, diskusi, dan sebagainya. Sering sekali teman-teman pendamping WA ke saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang secara teknis bisa langsung saya jawab. Tetapi untuk yang sifatnya kebijakan dan krusial, saya mohon maaf agak lancang karena biasanya langsung ke Pak Direktur atau ke Pak Nasrun begitu untuk langsung bertanya. Contoh misalnya soal BKAD, ini cukup ramai dan pertanyaannya sering. Karena memang di ketentuannya di BKAD itu kan yang tidak ada lagi. Itu kan bahasa aturan. Karena kemudian dia diakomodir menjadi bagian dari advisory atau kepenasehatan di BUMDesma. Saya sempat tergelitik tanya ke Pak Dir itu, kalau bagi yang nggak mau gimana Pak? Ternyata mereka tetap mempertahankan BKAD. Kata Pak Dir, tugasnya begini, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ini kan juga dilihat. BKAD-nya memang berkontribusi terhadap dana bergulir masyarakat itu. Peran-peran mereka dapat dibuktikan nggak? Dan ketika transformasi itu tetap ada mereka, kira-kira posisinya bagaimana? Itu semua kan juga perlu dijelaskan begitu. Dan saya kira kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan yang dituliskan di dalam panduan ini tetap ada ruang kepada kita untuk kondisi-kondisi yang bersifat lokalistik yang itu dapat dipertanggungjawabkan atas kegunaan dan fungsinya. Saya kira itu Pak Dir dan Pak Nasrun tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Dir. Terima kasih Pak Lim Bapak Sembilan.